Ya, pemimpin FPI Rizik Sihab datang ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah menegaskan akan melakukan penangkapan terhadap semua tersangka termasuk Rizik Sihab. Terpisah, pihak FPI sejak awal menyatakan keberatan dengan penetapan tersangka dan menduga ada arah kriminalisasi terhadap Rizik Sihab. Benarkah demikian? Perlu atau tidak polisi melakukan penahanan? Sambil kita menanti bagaimana proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, saya akan coba bahas pada malam hari ini. Ada dua narasumber yang sudah bergabung saat ini. Ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Reinhardt. Dan ada Pak Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR RI lagi di Bali ini, Pak Iwayan. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mas. Baik, kami masih menanti terhubungnya pihak FPI. Masih kami tunggu terkonfirmasi Pak Sugito Atmo Prawiro, tapi kita akan nantikan terlebih dahulu. Jadi saya akan mulai dulu dari Pak Wayan terlebih dahulu. Pak, ini kasus yang kemudian menjerat Rizik Sihab sudah menjadi perhatian nasional. Bahkan beberapa kemarin juga sempat ada yang datang ke Komisi 3 DPR RI. Dari apa yang terjadi sepanjang hari ini, Rizik Sihab akhirnya menyerahkan diri datang ke Polda Metro Jaya. Apa yang Anda lihat atau apa tanggapan Anda soal itu, Pak Wayan? Ya, pertama ketegasan polisi, keberanian polisi patut kita hargai. Tapi tidak kalah pentingnya menghargai juga sikap Pak Habib Rizik mau menyerahkan diri. Sehingga gaduh, ribut-ribut soal penghalangan penyampaian surat panggilan dan sebagainya kemarin, sekarang sudah diikuti dengan cara-cara yang menurut kita semua berjalan sesuai dengan aturan. Nah, tinggal pemeriksaan ini masyarakat ingin tahu secepatnya. Sebab apa? Setiap kegaduhan yang ada itu menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Nah, kemarin kesan gaduh itu ada. Sekarang kalau dengan tindakan-tindakan kepolisian, ketegasan kepolisian, prosedur hukum dapat dijalankan, semua pihak mengikuti ini, rasanya masyarakat mulai lega dan kepercayaan pada kepolisian yang selama ini sering kadang-kadang dianggap kurang tegas, sudah mulai pulih. Oke, kegaduhannya apa, Pak Wayan? Semua pihak harus mengapresiasi ketegasan polisi yang berani mengeluarkan surat penangkapan sehingga Pak Habib Rizik ini menyerahkan diri. Baik, Pak Wayan, kegaduhan apa, Pak? Tindakan-tindakan dan upaya paksa yang wajar, yang layak, dan ada dasar hukumnya, juga tidak perlu membuat polisi ragu. Selama polisi ini menjalankan tugasnya berdasarkan aturan hukum, rakyat pasti mendukung. Oke, dan dari beberapa masukan yang ada sebagai anggota Komisi 3 setelah menerima keluarga korban, itu luar biasa dukungan kepada kepolisian, sehingga sekali lagi, mari kita berikan dorongan agar polisi ini tidak takut dalam menjalankan tugasnya. Karena sejak sejarah KUHAP ini ada, perdebatan tentang bagaimana polisi jangan sampai takut dalam melaksanakan tugasnya, maka janganlah di dalam KUHAP itu diatur sanksi yang berlebihan untuk polisi ketika dia ada kelalaian atau kesalahan dalam melaksanakan tugas. Oke, Pak Wayan. Maka muncullah pra-peradilan misalnya, itu sebagai sekedar bayangan, bagaimana agar polisi yang bertugas tidak langsung kena ancaman pidana misalnya, tapi institusinya boleh diperadilankan. Artinya apa? Semua kita sepakat sejak KUHAP itu dibahas, yuk jangan membuat polisi takut hanya gara-gara kita ingin memberikan sanksi kepada aparat yang melalaikan tugas. Oke, Pak Wayan. Sekali lagi, pra-peradilan adalah salah satu jalan keluar. Oke, Pak Wayan, halo Pak. Sejak KUHAP itu disahkan, secara perlahan, terutama kalau ada tekanan massa, polisi itu kadang-kadang ragu. Maka mari kita hentikan tekanan massa. Seperti kasus Sengkon dan Karta misalnya. Ya. Kasus Ahok, bagaimana tekanan massa yang Pak Wayan, halo. Polisi dan jaksa itu pecah, begitu ada tekanan massa langsung dia jadi tersangka. Hentikan tekanan-tekanan politik dan tekanan massa agar kembali penyidik pada fitrahnya. Yuk pakai alat-alat bukti yang ada. Yuk kalau menerapkan seorang menjadi tersangka, ikuti apa definisi seorang tersangka. Oke, baik. Harus ada bukti permulaan. Nah, sekarang kalau sampai Pak Habib Rizik sudah menjadi tersangka, masyarakat lega. Berarti polisi bekerja keras telah menemukan bukti permulaan. Baik.
untuk menjadikan Pak Habib menjadi tersangka begitu. Baik. Pak Wayan, oke, Pak Wayan tahan di situ ya. Jadi Anda melihat ini adalah bentuk ketegasan dan juga agar lagi tidak ada kegaduhan. Jadi bentuk ketegasan dari polisi untuk bisa menyelesaikan kasus ini, sehingga dan juga perlu mengapresiasi juga pihak Rizik Sihab yang juga datang hari ini. Saya akan tanyakan soal kedatangan itu dengan Pak Sugito Atmo Prawiro, kuasa hukum dari FPI, sudah bergabung lewat sambungan telepon. Pak Sugito, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Pak Sugito, kami ingin tahu dulu apa perkembangan terbaru dari pemeriksaan hari ini. Apakah ada informasi, Pak? Jadi pemeriksaan masih menyangkut mengenai masalah identitas, terus menyangkut mengenai masalah keorganisasian. Jadi belum ke substansi masalah yang terkait dengan kerumunan, yang terkait dengan pasal 160 mengenai penghasutan dan yang lainnya. Masih ke keorganisasian. Oke, jadi masih belum masuk ke substansi pemeriksaan. Belum masuk ke pokok perkara. Oke, belum masuk ke pokok perkara. Baik, Pak Sugito, sebelumnya polisi sempat memberikan dua opsi, penangkapan atau menyerahkan diri. Apa yang kemudian membuat Pak Rizik Sihab akhirnya hadir pada pagi hari ini? Jadi pada waktu hari Rabu kemarin, setelah ada penembakan dan macam-macam, kita sebenarnya sudah komunikasi dengan penyidik bahwa kami akan datang hari Senin. Sudah komunikasi dengan penyidik hari Senin. Habis itu saya ke markas Syariah di Megamendung hari Kamis malam jam 7 malam. Bib, gimana untuk yang untuk pemanggilan ini? Beliau mengatakan bahwa saya akan datang hari Sabtu, tidak hari Senin. Dia bilang begitu. Ya sudah, dipercepat saja karena tidak mau simpang siur beritanya. Jadi kalau misalnya dikatakan menyerahkan diri, tidak. Kami pada waktu itu sudah berkomunikasi dengan penyidik mau datang hari Senin, tapi Habib Rizik bilang sudah Sabtu saja supaya tidak simpang siur seakan-akan kita lari dari tanggung jawab. Karena pada waktu itu setelah peristiwa penembakan beliau konsentrasi di pemakaman, konsentrasi dengan urusan yang lainnya. Ya, tapi kan hari Senin itu belum ada penetapan status sebagai tersangka, Pak. Enggak, yang hari Senin ini maksudnya. Oke. Jadi harusnya. Oh, maksudnya hari Senin besok ya? Iya, besok ya. Itu sudah komunikasi dengan penyidik. Oke. Tapi Anda menolak kalau disebut Rizik Sihab menyerahkan diri? Oh iya, menolak saya itu. Karena kemudian yang disampaikan pihak polisi adalah lewat Polda, Kabid Humas Polda adalah pihak Rizik Sihab menyerahkan diri karena kemudian hanya ada dua opsi selain ditangkap atau menyerahkan diri saja. Oh, itu kan menurut Polda Metro Jaya, tapi dari awal kami sampaikan bahwa kami akan datang untuk pemeriksaan. Dari awal sudah mengatakan bukan masalah menyerahkan diri. Nah, sekarang ada proses lebih lanjut, misalnya nanti ke depannya ada penangkapan dan penanti, itu tidak ada masalah. Ini risiko hukum dari perjuangan. Tapi kalau misalnya dikatakan menyerahkan diri, tidak. Oke, risiko hukum dari perjuangan artinya Anda melihat proses hukum ini tidak pada tempatnya? Jadi begini, resiko dari perjuangan bahwa apa yang disampaikan oleh Habib, apa yang diperjuangkan oleh Habib, menurut saya itu sudah benar. Tapi karena ini menjadi persoalan hukum dan dia itu harus dipermasalahkannya, nggak ada masalah. Kita hadapi dengan gentle. Oke, baik Pak Sugito, sejak kasus ini bergulir sampai kemudian ditetapkan sebagai tersangka, beberapa pernyataan dari pihak FPI yang kami rekam adalah menganggap ini tidak berdasar dan ada dugaan arah kriminalisasi. Kenapa, Pak Sugito? Kalau menurut saya ini kan Habib Rizik selama ini dikatakan sebagai oposan non-partai, sebagai oposan non-parlemen. Terus karena bersikap kritis, sekarang dia dipersoalkan secara hukum. Dan menurut saya mengenai masalah 160 penghasutan itu kita masih berdebat. Tapi kalau menyangkut mengenai masalah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai masalah kekarantina kesehatan, itu kan beliau sudah membayar denda betul di dalam pasal 93 dan atau bisa ditahan 1 tahun. Jadi itu akumulatif, tidak ada alternatif, tidak akumulatif, tidak ada masalah. Tapi setahu saya itu tidak bisa ditahan. Tapi ini kan dipaksakan sepertinya mau ditahan atau untuk proses selanjutnya. Ini seperti perkara hukum, tapi menurut kami ini adalah perkara politik yang dibungkus seakan-akan persoalan hukum. Oke, Pak Wayan, ini perkara politik yang dibungkus seakan-akan persoalan hukum, Pak. Apa tanggapan dari Anda soal itu? Kalau saya melihat sisi hukumnya. Jadi kalau kita bacakan penjelasan umum, apa yang menyebabkan yang bersangkutan dijadikan tersangka, saya bacakan saja. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Karena ada bukti permulaan dia ditetapkan sebagai tersangka. Kalau tidak ada bukti permulaan, biarpun ada unsur politis, sosiologis, apapun, itu tidak mungkin jadi tersangka.
karena ada bukti permulaan, jadilah dia tersangka. Nah, kalau ada yang keberatan dengan status tersangka, mengatakan ini misalnya perkara politik, pertanyaannya, ada nggak bukti permulaan yang cukup? Unsur-unsur pidana yang nanti kemudian dibuktikan di pengadilan, boleh dirancang dari sekarang. Tapi boleh dia segera mengajukan pra-peradilan terlepas unsur-unsur yang pasal yang didakwakan itu masih jadi perdebatan, apakah 160 KUHP itu tepat atau tidak. Tapi di tingkat awal ketika dia menjadi tersangka, ketika dijadikan tersangka, ketika dia juga ada surat perintah penangkapan, itu pra-peradilan itu udah boleh diajukan. Oke. Jadi wacana-wacana di TV seperti ini bagus untuk penjelasan dan penjernihan pada pola pikir masyarakat sesungguhnya kasus ini macam apa. Jadi Anda tidak melihat ini adalah... Saya mendorong agar pengacara Pak Habib Rizik ini mengajukan pra-peradilan kalau dia keberatan. Oke. Pasalnya ataupun proses bagaimana dia dipangkap atau dijadikan Baik, tersangka. Pak Wayan, jadi menurut Anda ini bukan kasus politik yang dibalut hukum dan karena kemudian Rizik Sihab adalah sosok oposan non-partai tadi dikatakan oleh Pak Sugito? Kalau saya tidak melihatnya di situ, kan polisi tidak mungkin melakukan hal-hal yang politik karena sesuai dengan tupoksinya, apakah KUHP sudah terpenuhi apa tidak? Oke. Kalau sudah terpenuhi, dia boleh menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Baik. Yang penting jangan sampai ada yang diistimewakan. Oke, baik. Kedua, kalau dibilang ini perkara politis, kita sebaliknya. Jangan-jangan dulu begitu banyak perkara yang dipersangkakan kepada Pak Habib Rizik, lalu kemudian tidak jelas sebelum beliau berangkat ke Arab Saudi, jangan-jangan justru itu warna politiknya lebih tinggi ketimbang yang ada sekarang. Oke, baik Pak Wayan, tahan dulu. Saya akan nanti minta dengarkan dari Pak Sugito, apa dasar kemudian menganggap ini lebih banyak warna politisnya dibanding dengan warna aspek hukumnya? Tapi kita jeda terlebih dahulu. Saya juga nanti akan ke Pak Fikar melihat pasal-pasal yang disangkakan terhadap Pak Rizik Sihab. Bagaimana menurut Anda? Kita akan kembali sesaat lagi. Baik, sebelum saya lanjutkan kembali bersama dengan Pak Sugito, saya ke Pak Fikar dulu, pakar hukum pidana. Pak Fikar, dari pasal-pasal yang disangkakan terhadap Rizik Sihab, saya yakin juga Anda pasti sudah mendengar ya, ada pasal 160, pasal 126 juga. Apa yang Anda lihat dari penetapan itu? Karena tadi Pak Sugito juga mempertanyakan soal jerat pasalnya ini. Oke, ya kalau lihat dari pasalnya, ya 160 itu mempengaruhi orang untuk berbuat tindak pidana. Konteksnya kalau menurut saya karena awalnya adalah yang disangkakan adalah pasal 93 Undang-Undang Karantina. Nah, yang saya di beberapa kesempatan saya selalu bilang 93 itu sekarang belum operasional sebenarnya. Karena apa? 93 itu dengan asumsi situasinya adalah karantina wilayah gitu. Ya, karena itu di dalam undang-undang karantina yang dihukum, yang diancam oleh pidana adalah sopir mobil, pilot pesawat, perusahaan ekspedisi, kemudian orang yang sengaja menghalang-halangi dilakukannya tindakan karantina gitu. Nah, karena itu ya karena kita belum karantina, hanya PSBB, menurut saya nggak bisa diterapkan itu, pasal 93. Oke, kalau pasal yang lain, 160, 216? Nah, 160 tidak bisa dilepaskan pada 93. Karena 160 itu kan, merangsang orang untuk melakukan tindak pidana. Ya. Nah, tindak pidananya apa? Ya itu tadi, 93 gitu. Padahal 93 kalau menurut saya belum operasional. Karena ini PSBB bukan karantina gitu. Ya, jadi nggak ada dasarnya sebenarnya seperti itu. Nah, 160 itu
kan ini dulu delik formil, sekarang menjadi delik material setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya ada orang yang terpengaruh melakukan tindak pidana. Nah, dalam konteks ini adalah berkumpul sama-sama. Dan itu artinya melakukan tindak pidana 93 gitu. Nah, karena itu karena tindak pidana 93, kalau saya belum terbukti gitu. Nah, karena itu 160 ini kalau saya pembuktiannya agak sulit. Kemana larinya? Oke. Delik apa yang disangkakan dalam 160? Ya, 160 persangkaannya kemana gitu? Ke perbuatan yang mana gitu? Nah, itu yang masih jadi masalah. Oke, jadi PR-nya adalah bagaimana membuktikan bahwa ada penghasutan dan lain sebagainya itu, Pak Fikar. Meskipun sudah ada 2 minimal alat bukti yang disampaikan oleh polisi. Kita menghargai otoritas kepolisian, kewenangan dan kekuasaan kepolisian. Tapi kewenangan dan otoritas itu juga harus dijalankan sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tidak boleh sewenang-wenang juga gitu. Nah, karena itu ketika menafsir pasal 993 itu tadi saya bilang, kalau dihubungkan dengan situasinya, kita ini PSBB, bukan karantina. Beberapa ahli pun seperti Pak Yusril juga mengatakan seperti itu. Nggak bisa PSBB ini diancam dipidanakan. Karena itu di beberapa daerah dilaksanakan dengan peraturan gubernur, dengan ancaman denda. Denda 50 juta, 100 juta itu sebenarnya. Karena ini bukan kejahatan sebenarnya. Ini pelanggaran sebenarnya, bukan kejahatan dalam pengertian kriminal gitu. Tapi ini pelanggaran. Nah, karena itu tekanannya pada denda. Nah, karena itu kemudian sangkaan pasal 160 penghasutan, ya, maksudnya itu penghasutan supaya orang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam 93. Nah, sementara menurut saya 93 ini sendiri belum operasional gitu. Jadi PR-nya adalah mencari itu sebenarnya, dan akan seru di pengadilan kalau menurut saya. Oke, pembuktiannya ya Pak Fikar ya? Namanya bisa dibuktikan atau tidak itu. Oke, baik Pak Sugito. Nah, kalau yang satunya 260 melawan perintah petugas kalau nggak salah. 216. Ya, ini juga kalau menurut saya nggak konteks gitu, karena yang dimaksudkan adalah dipanggil nggak mau datang, padahal itu sudah ada mekanismenya di KUHP. Dipanggil satu kali. Kalau ada alasan, oke. Kalau bilang sakit, harus ada surat sakit. Kalau ada dinas keluar kota, harus ada surat perintah dinas keluar kota. Nah, itu bisa diterima. Yang dianggap mangkir itu tidak ada alasan. 1, 2, ketiga baru panggil paksa. Bukan menerapkan pasal 260 gitu. Nah, kalau menurut saya nggak konteks tuh. Nggak masuk gitu, nggak pas tuh. Karena bukan melawan petugas dalam pengertian 260 itu melawan petugas itu ketika petugas melaksanakan kewajibannya, umpamanya membersihkan kaki 5 dilawan. Nah, itu 260 itu kena. Bukan melawan, artinya tidak datang dipanggil dia diterapkan pasal itu. Kalau menurut saya nggak kena itu. Oke, saya ke Pak Sugito. Pak Sugito, tadi Pak Wayan sempat juga menyampaikan kalau kemudian ini lebih kental arah politisnya. Apa yang kemudian menjadi dasar menyimpulkan itu, Pak Sugito? Jadi begini, menyangkut mengenai masalah kerumunan massa, itu kan tahapan pilkada juga banyak. Dan itu tidak hanya pada waktu pendaftaran, tapi juga saat kampanye, bahkan pada waktu atraksi kemenangan. Tapi kenapa hanya Habib Rizik yang dikejar? Hanya Habib Rizik yang harus diperiksa, bahkan harus datang ke Polda Metro Jaya. Oke lah, karena ini sepertinya menurut pendapat kami sudah menjadi target, sudahlah, karena ini sudah bagian dari pertanggungjawaban hukum. Akhirnya beliau hadir. Jadi equality before the law-nya itu nggak berjalan dengan baik. Hanya khusus untuk Habib Rizik, karena kerumunan itu tidak hanya Habib Rizik, banyak yang lainnya. Itu yang saya maksud itu, adanya ketidakadilan hukum, adanya kejomplangan dalam pelaksanaan hukum, dalam penerapan hukum. Sehingga Anda maksud adalah seharusnya juga kerumunan ini juga untuk semua orang begitu? Oh iya, semua orang. Bahkan itu Pak Mahfud juga menyampaikan kan untuk kerumunan massa yang tahapan pilkada, baik pada waktu pendaftaran, waktu kampanye, maupun pada waktu euforia kemenangan, itu kan banyak sekali. Dan itu tercatat. Tapi nggak ada satupun yang diperiksa. Tidak ada satupun yang diperiksa. Hanya untuk urusan Habib Rizik saja yang diperiksa. Oke. Pak Wayan, ada tanggapan Pak Wayan soal itu? Mengapa kemudian ini ini disebut sebagai agak politis karena terkesan membidik Rizik Sihab saja? Ya, terbalik malah. Kalau kasus Ahok memang kesannya Ahok dibidik padahal tidak ada dasar hukum.
jaksa dan polisi pecah pendapatnya. Tapi karena ada tekanan akhirnya jadi tersangka. Itu baru bidikan. Nah kalau Pak Habib Rizik terbalik, berapa banyak kasus sebelum beliau ke Arab itu akhirnya tidak jelas kemana muara kasus-kasus itu. Saya berharap kalau kasus-kasus itu belum kedaluarsa dan unsur-unsur terpenuhi, justru itu harus diusut tuntas. Nah, jadi tidak benar kalau yang namanya Pak Habib Rizik itu dijadikan target, dan tidak benar juga kalau kasus pilkada itu tidak diproses. Seluruh kasus pilkada diproses. Dan saya punya data, ribuan kasus yang ada itu diproses semua. Kenapa? Oke. Karena pada umumnya yang jadi pelapor itu adalah calon lawan, dan calon lawan menyiapkan saksi-saksi dan selalu mengontrol laporan-laporan itu sehingga tidak berani Bawaslu tidak memproses kasus itu. Jadi seluruhnya diproses. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sangat berharga bagi sebuah bangsa yang kalau boleh saya mengimbau ke depan janganlah lagi ada kegaduhan yang dibuat oleh ormas apapun. Ini momentum yang baik bagi kepolisian untuk memastikan ke depan setiap kegaduhan itu harus ditindak. Setiap sweeping, setiap permainan hakim sendiri oleh ormas manapun, ditindaklah. Momen ini harus digunakan oleh polisi secara baik karena masyarakat telah mendukung polisi untuk bertindak tegas. Menangani kegaduhan-kegaduhan agar dengan demikian setelah kasus yang hari ini ada efek jera bagi ormas-ormas itu. Dulu ketika Hizbut Tahrir proses, saya sempat mempertanyakan pada kepolisian dan kejaksaan, kalau hanya dibubarin, mereka anggotanya akan masuk organisasi lain, kemudian berganti nama, ideologinya nggak berubah, nah kenapa nggak dipidanakan gitu? Nah waktu itu tidak pernah ada jawaban jelas kenapa kepolisian tidak mempidanakan. Oke. Padahal pada tahun-tahun itu ada dalam 1 tahun aja ada Baik. kegiatan Ya. ingin mengganti Pancasila dan NKRI. Baik, Pak Wayan. 1 tahun saja 300 kasus. Ya, Pak Wayan, kita berbagai daerah. fokus Tapi kok nggak ke ditindak? ya. Kali ini setelah ada penindakan begini, saya berharap ini jadi momen agar setiap kegaduhan yang dibuat oleh ormas itu tidak pandang bulu seperti kata tadi, jangan hanya Pak Habib Rizik yang dibidik, tapi seluruh ormas Oke, yang membidik baik. kegaduhan, yang melakukan sweeping, yang melakukan tindakan main hakim sendiri harus ditindak tegas. Oke, ya baik. Pak Wayan tahan dulu dan juga Pak Sugito. Singkat dulu saya ke Pak Fikar sebelum jeda. Pak Fikar, ini kan kita sedang menanti apakah akan ditahan atau tidak. Sementara begitu ya, kembali lagi semua tergantung ke penyidik, termasuk juga soal asumsi tadi itu. Asumsi Anda mengatakan tidak tepat, tapi mungkin penyidik punya asumsi yang lain. Ya. Perlu ditahan tidak menurut Anda? Kalau menurut saya tidak, karena begini, ya 160 itu walaupun ancaman hukumannya 6 tahun, ya, yang dimaksud tindak pidana yang yang dipancing untuk dilakukan adalah 93. Oke. 93 itu kumpul-kumpul protokol kesehatan gitu loh, kalau menurut saya, ya. Nah karena itu nggak konteks gitu. Kalau cuma karena tindak pidana yang seperti itu harus ditahan. Orangnya jelas kok ada. Oke. Kan? Kalau dia tidak dipanggil tidak mau bisa dipaksa dipanggil 2-3 kali. Ya jadi sebenarnya kalau saya jelas gitu. Cuma menjalankan hukum acara ini mestinya memang harus ada ketegasan gitu. Jangan juga main-main juga gitu. Ya. Karena menahan orang juga harus ada alasan yang pasti gitu. Menahan orang juga harus ada alasan. Meskipun upaya paksa itu memang bagian dari kewenangan penyidik gitu. Oke. Ya. Tapi kan penerapannya harus konteks gitu, harus sesuai dengan urgensinya, dengan keperluannya gitu. Baik Pak Fikar. Kalau tindak pidananya cuma ancaman 1 tahun 100 juta, kalau menurut saya sih terlalu ini. Baik, Baik Pak Fikar, kita jeda dulu ya. Saya juga nanti akan ke Pak Sugito melihat soal penahanan ini bagaimana dari pihak FPI, apakah kemudian memang sudah siap dan bagaimana langkah hukum berikutnya. Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda kembali di Prime News, saya langsung ke Pak Sugito, kuasa hukum dari FPI. Pak Sugito, ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wayan dari Komisi 3 DPR RI tadi, dan menyangkut soal penahanan. Apa sikap Anda, Pak Sugito, terkait dengan ancaman penahanan terhadap Rizik Syihab? Jadi pada waktu kami datang jam 10.15 itu langsung tes swab. Iya. Menggunakan antigen dan negatif. Jam setengah 12 selesai, kita ke ruang pemeriksaan untuk di BAP. Sebelum di BAP itu sudah terbit surat penangkapan jam 11.30 untuk 1 kali 24 jam. Tapi bisa jadi nanti jam 11.30 besok ada surat penahanan atau bisa juga lebih cepat. Terhadap penangkapan dan nanti kemungkinan juga ada potensi untuk penahanan, tentunya kita akan mengambil langkah-langkah hukum dan kami akan berdiskusi dengan Habib Rizik mau pra-peradilan atau bagaimana, dan sama tim pengacara lainnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Zulfikar bahwa ini sangat dipaksakan kalau terkait dengan pasal 160 dihubungkan dengan pasal 93 yang terkait dengan kekarantinaan kesehatan. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwa ini kan sebenarnya PSBB bukan karantina kesehatan. Kalau misalnya kita mau bersandarkan hukum, tentunya harus disiplin dalam penerapan hukumnya. Nanti kita akan kami akan diskusikan dengan beliau terkait dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan terkait dengan sudah terbitnya surat penangkapan atau juga nanti malam atau besok sebelum jam 11.30 bisa saja terbit surat penahanan. Karena ini yang pertama. Kalau yang terkait dengan pilkada, terus yang terkait dengan proses yang sekarang dijalankan, setahu saya itu hanya diperiksa, terus ada hal lain yang sejauh seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, saya belum melihatnya di seluruh Indonesia. Oke, jadi jadi opsi pra-peradilan juga akan dipertimbangkan, Pak Sugito? Oh iya, ya tentunya. Atas penangkapan maupun atas penahanan kalau misalnya nanti terbit. Tapi saya harapkan sih tidak ada penahanan, beliau bisa pulang untuk besok. Tapi kalau kemudian memang ada penahanan, apakah kemudian Rizik Syihab juga sudah siap untuk itu? Oh, segala konsekuensi yang terjadi, baik penangkapan maupun penahanan, beliau sudah siap. Seperti dikatakan tadi bahwa ini adalah resiko perjuangan dan menurut Habib Rizik ini adalah bagian dari yang harus kita tegakkan dalam proses penegakan hukum. Jadi nanti kita perjuangkan dengan cara hukum juga di luar mengenai masalah hal yang lainnya. Oke, Pak Wayan, pra-peradilan menjadi opsi dan menurut Anda apakah perlu ada penahanan? Penahanan itu ada alasan objektif dan subjektif. Kalau dua-duanya terpenuhi, pastilah ditahan. Tapi kalau salah satu terpenuhi, belum tentu ditahan. Saya hanya ingin menggambarkan kapan seseorang itu bisa ditahan. Alasannya, satu, kalau dia menghilangkan barang bukti. Kedua, mengulangi kejahatan. Ketiga, mempersulit pemeriksaan. Nah, saya tidak tahu penilaian Polda dengan 2 kali tidak datang ketika dipanggil sebagai saksi, apakah ini termasuk dianggap mempersulit apa tidak? Oke, menurut Anda? Kalau itu dianggap mempersulit, bisa jadi unsur dan alasan untuk menahan ini bisa dilakukan. Karena penahanan ini kan haknya kepolisian, karena penahanan ini sudah diatur. Pengaturannya ada dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP. Kapan seseorang boleh ditahan? Satu diantaranya di huruf A itu jika ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Nah, kalau persangkaannya atas pasal yang ditujukan kepada Pak Habib Rizik adalah pasal 160, ancamannya 6 tahun, berarti terpenuhi syarat pasal 21 ayat 4A untuk ditahan. Masalahnya secara subjektif mau menggunakan apa tidak? Apakah selama ini sudah dianggap mempersulit apa tidak? Kalau selama ini dianggap mempersulit, termasuk ketika menyampaikan pemanggilan ada halangan, ketika dipanggil 2 kali tidak datang, kalau itu dianggap mempersulit, bisa jadi polisi mencari aman, jangan sampai kasus ini nanti terkatung-katung kalau misalnya ketika tidak ditahan, lalu dipanggil sulit datang. Oke, tapi kalau menurut Anda bagaimana, Pak Wayan? Kalau menurut saya normatif saja. Jika polisi menganggap ada kemungkinan mempersulit, memang mesti ditahan. Itu teorinya begitu. Tapi kalau tiga-tiganya tidak terpenuhi, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit pemeriksaan, tidak mengulangi kejahatan, ya nggak perlu ditahan. Jadi saya hanya bisa menjawab secara normatif. Karena ini
subjektif dari kepolisian yang kalau sudah terpenuhi unsur-unsurnya secara formal dari pasal 21 ayat 4A, dia bisa menahan. Tapi kalau lihat suasana yang sekarang ini, lepas dari pendapat saya punya feeling. Bisa jadi memang tanpa maksud mendahului, memang ini akan ditahan. Karena bisa jadi aspek-aspek ketentraman dan kenyamanan warga menjadi penting. Karena selama ini kan kegaduhan itu muncul. Itu harus diakui. Ada orang yang berani mengatakan saya tidak nyaman. Tapi banyak sekali yang tidak berani mengatakan, padahal dirinya tidak nyaman dengan situasi ini. Tapi polisi punya intel. Betul nggak? Nanti kalau tidak ditahan ini kegaduhan akan muncul. Betul Pak Wayan. Kalau tidak ditahan, kesulitan pemeriksaan akan terjadi. Jangan-jangan ada pengulangan tindak pidana gitu. Karena sekali lagi cukup banyak kasus-kasus yang dipertangkakan dulu, sekarang belum jelas muaranya. Ini bagaimana nih? Ya, Pak Wayan. Baik, Pak Wayan tahan dulu. Pak Sugito ada tanggapan, Pak Sugito, soal kegaduhan, masyarakat tidak nyaman yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan kalau kemudian memang tidak ditahan. Nyaman tidak nyaman tergantung dari perspektif orang yang menilainya. Tapi kalau saya lebih mengatakan tidak nyaman untuk pemerintahnya ada sekarang ini. Lebih dominannya semacam itu. Bukan terhadap masyarakat secara umum. Saya punya penilaian semacam itu. Kalau masyarakat secara umum saya kira fine-fine saja. Dan saya juga banyak bertanya sama teman-teman yang ada di Jakarta, nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa itu kegaduhan, gaduh menurut siapa? Saya kira itu gaduh menyangkut mengenai masalah yang ada di pemerintahan sekarang ini. Jadi lebih terhadap pemerintahan menurut Anda? Iya. Ya, tapi kalau petugas membawa surat panggilan dihalangi, itu gaduh apa bukan? Ya, itu kan petugas. Jadi saya katakannya masyarakat umum. Jadi bukan gaduh itu? Jadi menyangkut mengenai masalah pemanggilan, itu adalah urusan penegakan hukum. Dan sekarang kita sedang jalani. Yang saya masalahkan adalah menyangkut mengenai masalah kekuasaan. Seperti wilayah itu wilayah yang sudah milik orang tertentu, seolah-olah bukan berada di wilayah negara RI. Itu kan kegaduhan luar biasa itu. Kalau nanti itu ditiru oleh banyak orang, semua orang setiap dipanggil akan menggunakan pengerahan massa, bagaimana contoh yang tidak baik untuk ditiru itu bisa menjalar? Kalau itu kita tidak anggap sebagai sebuah kegaduhan. Lalu apa namanya itu? Kalau sampai petugas dihalangi untuk masuk membawa panggilan, apa namanya itu? Silakan Pak Sugito. Jadi saya menganggap bahwa apa yang terjadi dengan Habib Rizik adalah politis. Makanya sikap-sikapnya berbeda dengan penegakan hukum yang murni. Itu saja yang saya tahu. Oke. Pak Fikar, agar kemudian ini tidak menjadi bola liar ya, disebut politis dan lain sebagainya, tentu pembuktiannya adalah proses hukum ke depan. Apa yang kemudian harus dibuktikan dari ini, Pak Fikar, menurut Anda? Iya, yang pertama, ya, tindak pidana yang nomor 1 itu harus dibuktikan adalah pasal 93 itu. Saya bilang tadi, ya. 93 itu jelas-jelas disebut di situ, ya, menghalang-halangi karantina wilayah itu sebenarnya itu. Ada jelas di dalam pasal itu, ya. Nah karena itu kalau menurut saya itu yang harus dibuktikan, betul nggak terjadi karantina kan gitu. Itu satu, ya. Terus yang kedua, kerumunan, cuci tangan dan pakai masker itu kan protokol kesehatan gitu, ya. Protokol kesehatan bukan pelanggaran terhadap karantina itu sebenarnya. Itu cuma pelanggaran administratif dari protokol kesehatan. Nah, karena itu ancamannya bukan pidana sesungguhnya, denda itu. Ya, denda orang dipisahkan di denda gitu. Ya, kecuali orang betul-betul menghalangi itu tadi. Ketika satu wilayah ditutup, orang keluar masuk seenaknya tanpa ada surat izin segala macam, itu yang disebut pidana gitu. Tapi kalau cuma tidak melaksanakan protokol kesehatan itu kan akibatnya juga pada diri sendiri gitu, ya. Nah, itu yang saya maksud kenapa dipilih PSBB? Nah, karena itu kemudian penegakan hukumnya tidak sekeras itu disebut sebagai pidana dan itu diserahkan kepada daerah. Ya, oke. Silakan itu karena selevel dengan perda itu sebenarnya penertiban masyarakat saja sebenarnya. Jadi perlu pembuktian, Pak Fikar. Penertiban umum di dalam masyarakat. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau nanti ini harus dibawa juga ke pengadilan, nanti debatnya itu. Debatnya soal apakah ini karantina atau PSBB. Bisa nggak 93 itu operasionalkan? Baik, Pak Fikar.
Terakhir Pak Fikar, singkat sebelum sampai kemudian ke pengadilan, ini yang di depan mata, soal ditahan atau tidak tadi sudah kita diskusikan, tapi ada opsi pra-peradilan. Apakah itu menurut Anda juga layak untuk diambil oleh tim kuasa hukum Rizik Sihab? Ya, itu alat yuridis untuk mengontrol upaya paksa. Ya, upaya paksa apapun termasuk karena itu dia bisa berkembang. Kalau dulu cuma penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, sekarang penetapan tersangka pun bisa pra-peradilankan. Itu artinya apa? Artinya ada banyak di satu sisi undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, ya. Di sisi lain juga ada kontrol supaya penegak hukum tidak jalankan kewenangannya sewenang-wenang. Nah, karena itu ada lembaga pra-peradilan dikontrol penetapannya, nangkapannya, penahannya dikontrol melalui pra-peradilan. Jadi wajar saja kalau kalau kemudian akan diambil pra-peradilan ya. Orang yang dilakukan upaya paksa terhadapnya mengambil jalan untuk memperadilankan. Baik, kita akan nantikan bagaimana kemudian ini akan berlangsung dan juga status penahanannya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depan. Terima kasih banyak Pak Iwayan Sudirta, terima kasih banyak Pak Sugito, Pak Fikar, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih Mas Fikar. Terima kasih Mas. Salam Mas Sugito, Pak Wayan. Ya, makasih Pak Wayan, terima kasih Pak Zulfikar. Ya, sama-sama. Ya, oke. Baik, kami harus jeda, kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime.